Assalamualaikum adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang faktor penting penyebab penjajahan. Selamat menyaksikan video ini. Faktor penting penyebab penjajahan. Terdapat dua penyebab umum datangnya para penjajah ke Indonesia, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah kondisi yang terjadi di Eropa sehingga memungkinkan terjadinya penjajahan di Indonesia. Sedangkan faktor internal adalah kondisi dalam negeri yang kurang menyadari persatuan dan kesatuan sehingga memungkinkan bangsa asing datang di Indonesia. Dari faktor eksternal meliputi yang pertama, berkembangnya keyakinan dan kebenaran ajaran Kopernikus atau bahwa bumi itu bulat tidak datar. Yang kedua, berlangsungnya zaman Renaissance di Eropa atau berkembangnya zaman kebebasan. Yang ketiga, berkembangnya kekuasaan Islam di daerah Afrika Utara dan Konstantinopel. Yang keempat, semangat Reconquista atau Perang Salib, yaitu semangat untuk menaklukkan bangsa-bangsa yang pernah mengalahkan mereka. Yang kelima, ambisi mencari kekayaan, kejayaan, dan penyebaran agama Nasrani, yang kita biasa sebut gold, glory, dan gospel. Keenam, adanya perjanjian Tordesillas atau pembagian wilayah Spanyol dan Portugis menurut garis khayal, sebelah barat masuk wilayah Spanyol, sedangkan sebelah timur dikuasai oleh Portugis. Dari faktor internal meliputi yang pertama, kontak hubungan perdagangan. Niat baik bangsa Indonesia dimanfaatkan pihak asing untuk menguasai perdagangan atau monopoli. Yang kedua, penghasilan rempah-rempah terbesar sehingga menjadi tempat tujuan para bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Yang ketiga, belum adanya sifat persatuan dan kesatuan atau kedaerahan masih kental. Adapun perlawanan terhadap penjajahan Belanda, monopoli perdagangan, kerja paksa, penarikan pajak, sewa tanah, dan tanam paksa menimbulkan banyak kerugian dan membuat sengsara rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia tidak tahan lagi. Rakyat Indonesia melakukan perlawanan, memperjuangkan martabat dan kemerdekaannya. Dari seluruh penjuru tanah air, timbul perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Yang pertama, perlawanan Sultan Agung. Pada saat VOC berkuasa di Indonesia, terjadi beberapa kali perlawanan. Pada tahun 1628 dan 1629, Mataram meluncurkan serangan besar-besaran terhadap VOC di Batavia. Sultan Agung mengirim ribuan prajurit untuk menggempur Batavia dari darat dan laut. Di Sulawesi Selatan, VOC mendapat perlawanan dari rakyat Indonesia di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin. Perlawanan terhadap VOC di Pasuruan, Jawa Timur, dipimpin oleh Untung Suropati. Sementara Sultan Ageng Tirtayasa mengobarkan perlawanan di daerah Banten. Yang kedua, perlawanan Pattimura pada tahun 1817. Belanda melakukan monopoli perdagangan dan memaksa rakyat Maluku menjual hasil rempah-rempah hanya kepada Belanda, menentukan harga rempah-rempah secara semena-mena, melakukan pelayaran hongi, dan menebangi tanaman rempah-rempah milik rakyat. Rakyat Maluku memberontak atas perlakuan Belanda. Dipimpin oleh Thomas Matulesi yang nantinya terkenal dengan nama Kapten Pattimura.
Rakyat Maluku melakukan perlawanan pada tahun 1817. Patimura dibantu oleh Antoni Ribok, Philip Latunmahina, Ulupaha, Paulus Tiahahu, dan seorang pejuang wanita, Christina Marta Tiahahu. Perang melawan Belanda meluas ke berbagai daerah di Maluku, seperti Ambon, Serem, Hitu, dan lain-lain. Belanda mengirim pasukan besar-besaran. Pasukan Patimura terdesak dan bertahan di dalam benteng. Akhirnya Patimura dan kawan-kawannya tertawan. Pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura dihukum gantung di depan benteng Victoria di Ambon. Yang ketiga, Perang Padri pada tahun 1821 sampai 1837. Perang Padri bermula dari pertentangan antara kaum adat dan kaum agama atau kaum Padri. Kaum Padri ingin memurnikan pelaksanaan agama Islam. Gerakan Padri itu ditentang oleh kaum adat. Terjadilah bentrokan-bentrokan antara keduanya. Karena terdesak, kaum adat minta bantuan kepada Belanda. Belanda bersedia membantu kaum adat dengan imbalan sebagai wilayah Minangkabau. Pasukan Padri dipimpin oleh Datuk Bandaro. Setelah beliau wafat, diganti oleh Tuanku Imam Bonjol. Pasukan Padri dengan taktik perang gerilya berhasil mengacaukan pasukan Belanda. Karena kewalahan, Belanda mengajak berunding. Pada tahun 1925 terjadi gencatan senjata. Belanda mengakui beberapa wilayah sebagai daerah kaum Padri. Selain itu, masih ada perlawanan terhadap penjajahan Belanda, yaitu Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830, Perang Banjarmasin 1859 sampai 1863, Perang Bali 1846 sampai 1868, Perang Sisingamaraja 12 pada tahun 1870 sampai 1907, dan Perang Aceh pada tahun 1873 sampai 1906. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum.